Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, hari ini kita lebih bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sudah banyak menikmati kasih karunia Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap waktu, setiap detik kita berikan kita. Layak kita berikan sembah sujud kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, yang dikasihi Tuhan, tentu diberkati Tuhan, juga dilindungi oleh Tuhan. Maka pada saat ini saya sungguh bersukacita, saya sungguh bersyukur yang oleh karena kebaikan Tuhan selaku hamba Allah, saya memperoleh anugerah untuk berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dengan berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah peribadahan ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, kita sambut yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit, bumi, alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi, yaitu putranya Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Sungguh di dalam nama Yesus kami mempersembahkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena oleh kebaikan-Mu maka pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama ke hadapan Engkau. Kami mengucap syukur di tengah-tengah peribadahan ini kami boleh memuji-muji Tuhan karena segala perbuatan Tuhan adalah ajaib bagi kami, teristimewa karya pengorbanan Tuhan, penyalipan Tuhan, darah Tuhan yang tertumpah dan kematian Tuhan yang ada di kayu salib, yang semuanya itu oleh karena iman kami membawa di dalam pengampunan dosa, hidup yang benar dan memperoleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur di tengah-tengah peribadahan ini dengan bersama-sama juga kami boleh menyembah Tuhan, dan disinilah kami menjadi saksi bahwa Tuhan Engkau adalah satu-satunya Allah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di tengah-tengah peribadahan ini kebenaran firman Tuhan akan diberitakan, dan firman Tuhan itulah yang akan tolong kami, yang akan memampukan kami agar kami mempunyai satu hidup yang mampu memperkenankan, menyenangkan hati Tuhan, diberkati bahkan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Allah yang akan menyapa kita, yang akan diberitakan kepada kita ada di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 23. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkannya, dan mari akan saya bacakan untuk kita semua. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Immanuel atau Allah menyertai kita bukan berarti hidup kita sebagai orang yang beriman kepadanya, yang percaya kepadanya, kita bebas, kita steril dari segala kesukaran hidup. Oh, sama sekali tidak. Immanuel bukan berarti ketiadaan kesukaran, bukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Immanuel, hidup kita akan kita jalani sebagaimana wajarnya, yaitu kehidupan. Kesukaran tetap ada, kesulitan tetap ada di dalam kita menjalani kehidupan yang masih ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Immanuel, Allah menyertai kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hidup ini masih ada rintangan yang harus kita lewati. Ada rintangan yang harus kita lintasi. Juga ada beban yang harus kita pikul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap itu semua ada. Tetapi yang dimaksud Immanuel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menjalani hidup ini
seperti sewajarnya semua manusia hidup di dunia ini. Ada rintangan yang harus dilewati dan dilintasi, ada beban yang harus dipikul. Tetapi Immanuel, Allah beserta kita, kita tidak menjalaninya, kita tidak melakukannya sendirian. Immanuel adalah sebuah kepastian, yaitu kesediaan Allah campur tangan. Kesediaan Allah untuk mau ambil bagian di dalam perjalanan kehidupan orang yang percaya. Itu yang disebut dengan Immanuel, Allah menyertai kita. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah menyertai kita bukan dalam arti kita akan bebas, kita akan steril dari apa yang namanya rintangan kehidupan yang harus kita lewati, dari apa yang namanya beban kehidupan yang harus kita pikul. Tidak, itu semua tetap terjadi atas kita. Namun satu hal yang harus kita sadari, kita tidak sendirian. Karena Tuhan telah menyediakan dirinya untuk berkenan campur tangan di dalam setiap jengkal langkah kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita harus berjalan melewati rintangan dan memikul beban, tetapi kita tidak sendiri. Namun ada kesediaan Allah untuk bersama-sama dengan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Sudah dipastikan kita akan mampu melintasinya dengan aman. Dan kita akan mampu memikul beban itu dengan kuat. Karena kita tidak sendiri. Karena Tuhan adalah Allah yang menyertai kita. Yesus adalah Tuhan yang menyertai kita. Dan penyertaannya itu nyata. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita mengenang kembali, kita merenungkan kembali, yaitu peristiwa di mana kelahiran Yesus atau masa bayi Yesus. Yusuf dan Maria adalah orang percaya, orang beriman yang menjalani hidup sebagaimana biasanya orang hidup, tetapi dia mampu menjadi saksi, mempunyai pengalaman hidup dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan yang pertama, pada saat Yusuf dan Maria yaitu pulang karena ada kepentingan harus sensus ke kampungnya, yaitu di Bethlehem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di kampung yang ada di Bethlehem, mungkin perjalanan Maria yang sudah hamil kurang lebih 9 bulan ini tentu tidak bisa berjalan untuk begitu cepat seperti orang-orang yang lain, yaitu dari Nazaret sampai dengan ke Bethlehem. Maka sampai di kampung Bethlehem sangat wajar apabila Yusuf dan Maria sampai di sana mengalami kesukaran karena dia tidak kebagian atau tidak memperoleh penginapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kesukaran hidup yang Yusuf dan Maria alami. Dia sampai di Bethlehem tidak kebagian yaitu penginapan. Dan akhirnya dia terus berjalan. Dia ketemu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, palungan yang ada di dalam kandang. Dan itulah satu-satunya tempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dijumpai Yusuf oleh Maria pada waktu itu. Karena Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dia tidak kebagian yaitu tempat penginapan atau kataluma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan palungan itu ada di dalam sebuah kandang di Migdal Eder. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kandang ini tidak seperti kandang-kandang yang biasanya. Tapi kandang ini atau palungan yang ada di dalam kandang ini itu disediakan untuk domba-domba atau yaitu hewan yang nanti digunakan untuk menjadi korban di rumah Tuhan, korban di bait Allah. Jadi kandang itu kandang yang tentunya kandang yang lebih istimewa, lebih khusus daripada kandang-kandang yang lain. Karena kandang yang ada di Migdal Eder itu, yang palungannya untuk meletakkan bayi Yesus itu
adalah kandang tempat domba-domba yang nantinya dikorbankan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang menuntun dia tidak berjumpa atau tidak kebagian kataluma atau penginapan, dia tidak kebagian tempat-tempat yang lain, tetapi dia ada di kandang? Bukankah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini semua adalah tuntunan Tuhan, menjadi satu tanda bahwa Yesus yang lahir di kandang dan ditaruh di palungan itu, dia adalah anak domba Paskah yang sejati, yang menghapus dosa manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Kalau kita boleh baca di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, firman Tuhan berkata begini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan kebetulan, tetapi memang ini tuntunan oleh Allah sendiri. Kalau Sang Juru Selamat menghapus dosa manusia itu harus lahir di kandang atau di palungan itu. Ini merupakan sebuah tanda bahwa dia sungguh anak domba Allah yang sejati, penghapus dosa manusia. Siapa yang menuntunnya? Allah sendiri. Immanuel itu berarti setiap orang yang percaya akan memperoleh tuntunan daripada Tuhan sendiri. Olehnya mari kita mengedepankan hidup yang taat, hidup yang dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Immanuel akan menyatakan pengalaman hidup yang direncanakan oleh Tuhan. Yang pertama, Immanuel adalah pengalaman hidup yang dituntun oleh Tuhan. Dan yang kedua, Immanuel adalah pengalaman hidup yang direncanakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus lahir, namun usianya belum sampai 2 tahun, bagaimana pada waktu itu Herodes menginstruksikan bahwa anak laki-laki di bawah 2 tahun akan dibunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyertai Yusuf dan Maria. Dia mengatur strateginya untuk menghindarkan daripada yaitu rencana pembunuhan anaknya dari Herodes sang penguasa itu. Tuhan yang merencanakannya, Tuhan yang mengaturkannya, Tuhan yang menyusun strateginya. Dia disuruh menyingkir ke Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, dituntun oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan untuk menyingkir ke Mesir. Tuhan sendiri yang merencanakan, tidak tidak menyingkir ke daerah-daerah yang lain, tetapi Allah menuntunnya, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus menyingkir ke Mesir. Semua yang atur Tuhan. Bahkan malaikat berkata bahwa jangan kembali ke kampung halaman. Nanti akan diberitahu oleh malaikat kalau Herodes sudah mati. Semua yang yaitu merencanakan adalah Tuhan, Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa Immanuel adalah pengalaman hidup dalam penyertaan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan tuntunan. Dan Tuhan yang akan merencanakan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yusuf dan Maria bersama bayinya bisa mempunyai biaya untuk menyingkir ke Mesir? Karena biaya itu cukup besar. Kalaupun harus beli unta atau sewa unta, tentu membutuhkan biaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah pun menyertai. Dan Allah bisa buat rencana yang sedemikian rupa
di mana orang Majus datang menyembah kepada yaitu bayi Yesus itu dengan membawa persembahan hartanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Maka Yusuf dan Maria bisa yaitu menyingkir ke Mesir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama membawa bayi Yesus. Puji Tuhan. Sekali lagi biar kita tidak lupa, Immanuel bukan dalam arti kita telah bebas daripada segala kesukaran. Kita memang punya rintangan perjalanan hidup, tetapi kita mampu melewatinya. Memang kita punya beban kehidupan, tetapi kita mampu memikulnya. Karena kita bukan sendiri, tetapi kita punya Allah yang menyediakan dirinya untuk terlibat di dalam setiap jengkal kehidupan orang yang percaya. Dan kita akan menerima tuntunannya Dia. Kita akan menerima perencanaannya Dia. Dan kita akan menerima penyediaannya Dia. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang boleh saya bagi di tengah-tengah bulan Desember untuk menyambut yaitu Natal, nanti ibadahnya pada tanggal 25. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang akan membangun iman, pengharapan, dan kasih kami bertumbuh ke arah Engkau. Iman yang besar, pengharapan yang kuat dan tak tergoyahkan, dan kasih yang semakin manis kepada Tuhan. Kasih yang membawa kami semakin setia kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang merencanakan hidup kami, dan Engkau yang menyediakan apa yang harus kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesukaran memang ada, rintangan memang harus kami lewati, beban memang harus kami pikul, tapi kami mampu untuk menyelesaikan dan menghadapinya. Karena kami tidak sendiri, tetapi kami bersama Tuhan, Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa buat persembahan yang kita kerjakan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami akan persembahkan untuk pekerjaan Tuhan dan perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya siap penabur pada saatnya akan menjadi seorang penuai. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin bersehati, kita mengasihi yaitu bangsa dan negeri kita Indonesia. Mari kita bawa Indonesia di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami kembali ke hadapan-Mu ya Bapa, Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta dengan isinya. Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Bapa, tak ada sesuatu yang mampu kami sembunyikan ke hadapan-Mu. Semua telanjang di hadapan-Mu. Bukankah Engkau Allah yang mengetahui isi hati kami? Bukankah Engkau Allah yang tahu bahwa hati kami sangat mengasihi bangsa dan negeri kami Indonesia? Olehnya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami bawa ke hadapan-Mu bangsa dan negeri kami Indonesia. Mari Bapa, Engkau memberkati bangsa kami dan negeri kami Indonesia. Indonesia yang tangguh, Indonesia yang kuat, Indonesia yang berkemenangan atas pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh permukaan bumi ini. Mari Tuhan, beri kami bangsa yang kuat, yang tangguh dan yang berkemenangan, yaitu bangsa yang kami cintai, bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa kepada Engkau. Dengan adanya COVID-19 ini, di permukaan bumi ini ada bangsa-bangsa, ada negara yang mulai terganggu, yaitu pertumbuhan ekonominya. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Dalam nama Yesus, bangsa ini akan tetap ada dalam topangan tangan Allah. Sehingga bangsa ini tetap akan mengalami pertumbuhan perekonomian yang baik. Tidak sampai minus, tidak sampai bergerak menuju kepada resesi. Terima kasih untuk pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada. Mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf, demikian juga jajaran yaitu Menteri, Kepala Daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RW, RT, Lurah, Kepala Desa. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati pemerintahan yang ada ini dengan hikmat yang daripada Engkau, kesehatan yang daripada Engkau, sehingga boleh mengemban amanah rakyat dengan baik, sehingga bangsa kami menuju kepada bangsa yang penuh sejahtera. Tuhan juga akan memberkati Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri dalam nama Yesus. Tuhan memberkati sehat, Tuhan memberkati hikmat, sehingga menjadi kepanjangan yaitu kasih dan kuasa Tuhan, sehingga melalui tugas-tugasnya di dalam negeri ini Tuhan akan memberkati, sehingga bangsa dan negeri kami menjadi bangsa yang penuh dengan keamanan, kedamaian, dan ketertiban. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dokter-dokter, perawat-perawat, dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati yaitu dokter-dokter dan perawat-perawat ini untuk terjaga dari yaitu pandemi yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih perlindungan yang daripada Engkau berlimpah atasnya. Selebihnya Bapak, kami berdoa yaitu untuk anak-anak Tuhan yang tergembalakan di Gereja Betel Indonesia Ngawi, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, Bapak Ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dalam nama Yesus Tuhan akan memberkati dengan perlindungan yang daripada Tuhan. Semua bentuk usaha, pekerjaan yang dibangun, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Yang beribadah di rumah Tuhan maupun yang beribadah di rumah mengikuti yaitu online pada saat ini, dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Sehingga kami boleh bersaksi sebagaimana firman-Mu berkata, apa yang tak pernah kami lihat oleh mata, apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, dan apa yang tak pernah timbul di dalam hati dan benak kami, dalam nama Yesus Tuhan Allah menyediakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Mari kita akan angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, serta mujizat dan perlindungan Tuhan yang menerima dengan percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Shalom.